Halo, teman-teman semua. Selamat datang di channel Rendika Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia penelitian, yaitu paradigma dan pendekatan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode yang sangat krusial dalam dunia akademis dan profesional. Metode ini membantu kita memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dari perspektif yang lebih mendalam dan holistik. Jadi, mari kita mulai dengan memahami apa itu paradigma dalam penelitian. Pengertian dan jenis paradigma. Sebelum kita masuk ke dalam detail metodologi penelitian kualitatif, penting bagi kita untuk memahami apa itu paradigma. Paradigma adalah kerangka berpikir atau model teoritis yang digunakan oleh peneliti untuk memahami dunia dan fenomena yang ada di dalamnya. Paradigma mempengaruhi cara kita melihat masalah, cara kita mengumpulkan data, dan cara kita menganalisis hasil penelitian. Ada beberapa paradigma yang umum digunakan dalam penelitian, yaitu 1. Paradigma positivisme. Positivisme berfokus pada fakta objektif dan data empiris yang bisa diukur. Penelitian dengan paradigma ini biasanya kuantitatif dan mengutamakan validitas serta reliabilitas hasil. 2. Paradigma interpretatif. Paradigma ini berfokus pada pemahaman subjektif dan interpretasi dari fenomena sosial. Peneliti berusaha memahami makna yang diberikan oleh individu terhadap tindakan dan interaksi mereka. 3. Paradigma kritis. Paradigma kritis bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan sosial. Penelitian dalam paradigma ini berfokus pada emansipasi dan perubahan sosial. 4. Paradigma postmodernisme. Postmodernisme menolak adanya kebenaran tunggal dan objektif. Paradigma ini berfokus pada pluralitas makna dan perspektif. Pengertian penelitian kualitatif. Sekarang mari kita bahas apa itu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan budaya melalui analisis mendalam terhadap narasi, teks, dan interaksi sosial. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada apa, tetapi juga mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengandalkan data numerik dan statistik, penelitian kualitatif lebih menekankan pada data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan dalam penelitian kualitatif. Ada beberapa pendekatan utama dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan oleh peneliti, yaitu 1. Studi kasus. Studi kasus adalah pendekatan yang mendalam terhadap satu atau beberapa kasus dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan ini membantu peneliti memahami kompleksitas fenomena yang sedang diteliti. 2. Etnografi. Etnografi adalah studi mendalam tentang budaya dan praktik sosial dari suatu kelompok. Peneliti biasanya terlibat langsung dengan subjek penelitian untuk mengamati dan memahami kebiasaan, nilai, dan norma yang berlaku. Grounded theory. Grounded theory adalah metode untuk mengembangkan teori berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan. Pendekatan ini sangat berguna ketika tidak ada teori yang memadai untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Fenomenologi pendekatan yang fokus pada pengalaman subjektif individu dan bagaimana mereka memberikan makna terhadap pengalaman tersebut. Peneliti berusaha memahami esensi dari fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Naratif. Pendekatan naratif mengumpulkan dan menganalisis cerita atau narasi individu untuk memahami pengalaman hidup mereka. Pendekatan ini membantu mengekspresikan suara dan perspektif subjek secara mendalam. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Salah satu aspek penting dalam penelitian kualitatif adalah metode pengumpulan data. Ada beberapa metode utama yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu 1. Wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah percakapan tatap muka antara peneliti dan responden untuk menggali informasi yang lebih mendalam. Wawancara ini bisa bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur. 2. Observasi partisipatif. Observasi partisipatif adalah metode di mana peneliti terlibat langsung dalam lingkungan yang sedang diteliti untuk mengamati perilaku dan interaksi sosial. 3. Analisis dokumen. Analisis dokumen melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen tertulis atau elektronik yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen ini bisa berupa laporan, artikel, catatan harian, dan sebagainya.
4. Focus Group Discussion, FG. FGD adalah diskusi terstruktur dengan sekelompok kecil orang untuk mendapatkan pandangan dan persepsi mereka tentang topik tertentu. FGD membantu peneliti memahami dinamika kelompok dan variasi perspektif. 5. Studi visual. Metode ini melibatkan analisis gambar, video, atau artefak visual lainnya untuk memahami fenomena sosial dan budaya. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa teknik analisis data yang umum digunakan, yaitu 1. Analisis tematik. Analisis tematik adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data. Teknik ini membantu peneliti untuk menyusun data dalam kategori yang bermakna. 2. Analisis naratif. Analisis naratif fokus pada cara cerita atau narasi disusun dan diceritakan. Peneliti mengidentifikasi struktur cerita, karakter, dan plot untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. 3. Analisis wacana. Analisis wacana adalah teknik untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial. Peneliti menganalisis teks dan percakapan untuk mengidentifikasi kekuasaan, ideologi, dan praktik sosial yang tercermin dalam bahasa. 4. Analisis isi. Analisis isi adalah teknik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna dalam dokumen tertulis atau visual. Teknik ini membantu peneliti untuk mengkode dan mengkategorikan data secara sistematis. 5. Analisis fenomenologis. Analisis fenomenologis fokus pada pengalaman subjektif individu dan makna yang mereka berikan terhadap pengalaman tersebut. Peneliti berusaha mengungkap esensi dari fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Salah satu tantangan dalam penelitian kualitatif adalah memastikan validitas dan reliabilitas data. Validitas merujuk pada sejauh mana temuan penelitian mencerminkan kenyataan atau fenomena yang sedang diteliti. Reliabilitas merujuk pada konsistensi dan akurasi pengukuran data. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif adalah: 1. Triangulasi. Triangulasi melibatkan penggunaan berbagai metode atau sumber data untuk mengkonfirmasi temuan penelitian. Ini membantu mengurangi bias dan meningkatkan keakuratan data. 2. Member checking. Member checking adalah proses melibatkan responden untuk memverifikasi temuan dan interpretasi peneliti. Ini membantu memastikan bahwa temuan penelitian akurat dan mencerminkan perspektif responden. Audit trail. Audit trail adalah dokumentasi rinci tentang proses penelitian, termasuk pengambilan keputusan, metode pengumpulan data, dan analisis data. Ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penelitian. 4. Refleksi diri. Refleksi diri adalah proses di mana peneliti mengidentifikasi dan mengevaluasi bias dan asumsi mereka sendiri. Ini membantu meningkatkan objektivitas dan kredibilitas temuan penelitian. Etika dalam penelitian kualitatif. Etika penelitian adalah aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap peneliti. Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa pertimbangan etis yang harus diperhatikan, yaitu 1. Informed consent. Peneliti harus mendapatkan persetujuan dari responden sebelum memulai penelitian. Responden harus diberikan informasi yang lengkap tentang tujuan penelitian, prosedur, dan risiko yang mungkin timbul. 2. Kerahasiaan. Peneliti harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi responden. Data yang dikumpulkan harus disimpan dengan aman dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian. 3. Anonymity. Anonymity atau anonimitas berarti menjaga identitas responden tetap tidak dikenal. Ini penting untuk melindungi privasi dan keamanan responden. Do no harm. Prinsip do no harm mengharuskan peneliti untuk memastikan bahwa penelitian mereka tidak menyebabkan kerugian fisik, psikologis, atau sosial kepada responden. 5. Integrity. Peneliti harus menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap penelitian, dari pengumpulan data hingga analisis dan pelaporan hasil. Studi kasus dalam penelitian kualitatif. Untuk memahami bagaimana penelitian kualitatif dilakukan dalam praktik, mari kita lihat beberapa studi kasus yang menarik. 1. Studi kasus 1. Etnografi di komunitas adat. Seorang peneliti melakukan etnografi di sebuah komunitas adat untuk memahami tradisi dan nilai-nilai yang mereka pegang.
Peneliti tinggal bersama komunitas tersebut selama beberapa bulan, mengamati upacara adat, melakukan wawancara mendalam dengan anggota komunitas, dan mengumpulkan dokumen sejarah. 2. Studi kasus 2. Analisis fenomenologis pengalaman pasien kanker. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis untuk memahami pengalaman hidup pasien kanker. Mereka melakukan wawancara mendalam dengan pasien, menganalisis narasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti ketakutan, harapan, dan makna hidup yang baru ditemukan. 3. Studi kasus 3. Studi naratif tentang pengalaman imigran. Pendekatan naratif digunakan untuk mengumpulkan cerita dari imigran tentang pengalaman mereka beradaptasi dengan kehidupan di negara baru. Peneliti mengidentifikasi pola-pola naratif yang menunjukkan tantangan, strategi bertahan hidup, dan keberhasilan integrasi sosial. 4. Studi kasus 4. Grounded Theory di lingkungan kerja. Grounded Theory digunakan untuk mengembangkan teori tentang dinamika kepemimpinan di lingkungan kerja. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi partisipatif dan wawancara dengan karyawan, kemudian mengkode data untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama dan membangun teori. Tantangan dalam penelitian kualitatif. Walaupun penelitian kualitatif menawarkan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh peneliti, yaitu 1. Subjektivitas. Penelitian kualitatif seringkali dipengaruhi oleh perspektif dan interpretasi subjektif peneliti. Penting bagi peneliti untuk menyadari bias mereka dan berusaha untuk tetap objektif. 2. Kompleksitas data. Data kualitatif seringkali sangat kompleks dan sulit untuk dianalisis. Peneliti harus memiliki keterampilan analisis yang kuat dan memahami metode analisis yang tepat. 3. Generalizability, temuan dari penelitian kualitatif biasanya tidak dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas, karena sampel yang digunakan seringkali kecil dan spesifik. Waktu dan biaya. Penelitian kualitatif seringkali memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar dibandingkan penelitian kuantitatif karena melibatkan pengumpulan dan analisis data yang mendalam. Kesimpulan dan penutup. Teman-teman, itu tadi pembahasan lengkap kita tentang paradigma dan pendekatan metodologi penelitian kualitatif. Kita telah membahas berbagai paradigma penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan dan analisis data, serta tantangan yang dihadapi peneliti. Penelitian kualitatif adalah alat yang sangat berharga untuk memahami kompleksitas fenomena sosial dan perilaku manusia. Dengan pendekatan yang tepat, penelitian kualitatif dapat memberikan wawasan yang mendalam dan bermakna yang tidak bisa dicapai dengan metode kuantitatif. Jika Anda tertarik untuk mendalami lebih lanjut tentang topik ini, jangan ragu untuk menghubungi kami atau tinggalkan komentar di bawah. Kami senang mendengar pendapat dan pengalaman Anda dalam melakukan penelitian kualitatif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari Rendika Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.